Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Tasya Amalia dengan NIM S19154 dari kelas S19C Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini merupakan video pemberian Penkes mengenai sex education pada remaja. Fase prainteraksi, menyiapkan materi dan media dengan baik dan menyiapkan audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila, mahasiswa keperawatan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya ingin meminta izin untuk mengontrak waktu adik sekitar 5-10 menit ke depan untuk memberikan pendidikan kesehatan mengenai sex education yang bertujuan untuk agar adik menambah wawasan dan memiliki informasi mengenai ruang lingkup seks. Sebelumnya, apakah adik bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, saya mulai ya. Sebelum saya menyampaikan beberapa materi yang sudah saya siapkan untuk pendidikan kesehatan pada kali ini, saya ingin bertanya mengenai apa yang adik ketahui tentang seks itu sendiri. Seks itu hubungan badan antara wanita dan laki-laki. Selain itu, apa ya, Mbak? Baru itu aja. Oke, baik. Sebelum saya menerangkan, saya ingin memberitahu tujuan khusus dari pemberian pendidikan kesehatan tentang sex education ini itu apa. Nah, yang pertama itu agar adik memiliki informasi yang benar mengenai fungsi, peran, dan proses organ-organ reproduksi. Kemudian, agar adik memiliki sikap serta tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi, dan adik agar bisa antisipasi agar tidak terjadi pelecehan seksual. Baik, kita mulai ya. Bisa dilihat di video yang sudah saya buatkan. Nah, sebelumnya sex education itu adalah suatu pengetahuan yang kita ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Nah, dalam sex education ada beberapa istilah. Yang pertama ada gender, yaitu karakteristik pria dan wanita yang terbentuk dalam masyarakat, terbentuknya dengan alami dan dapat dilihat sejak lahir. Kemudian ada seks yang artinya perbedaan biologis antara pria dan wanita, dan di antara keduanya itu ada peran gender yang artinya peran laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan polarisasi stereotipe seksual, maskulinitas atau femininitas. Kemudian ada stereotipe gender, adalah perbedaan laki-laki dan perempuan tertentu pada suatu masyarakat atau bisa dibilang karakteristik. Pada laki-laki itu ada maskulin yang artinya jantan, rasional yang artinya logika, kemudian tegas, ceroboh, tidak cemburu, dan tidak setia. Kemudian karakteristik perempuan itu lebih ke feminim, emosional, lemah lembut, teliti, pencemburu, bahkan setia. Kemudian kita masuk ke komponen kesehatan seksual. Nah, komponen kesehatan seksual itu yang pertama ada konsep seksual diri. Konsep seksual diri itu adalah nilai ketentangkapan di mana, dengan siapa, dan bagaimana seseorang mengekspresikan seksualitasnya. Kemudian, konsep seksual diri yang negatif menghalangi terbentuknya suatu hubungan dengan orang lain. Setelah itu, yang kedua ada body image. Pusat kesadaran terhadap diri sendiri secara konstan dapat berubah bagaimana seseorang memandang atau merasakan penampilan tubuhnya berhubungan dengan seksualitasnya. Seperti contoh ketika wanita, bentuk tubuh dan ukuran payudara, kemudian pada pria ukuran penis. Setelah itu ada identitas seksual. Identitas biologis, kromosom seks, hormon seks, kelamin. Identitas gender, suatu pandangan mengenai jenis kelamin seseorang sebagai laki-laki atau perempuan, mencakup komponen biologi, juga norma sosial dan budaya. Kemudian ada orientasi seksual, perasaan erotik seseorang yang ditujukan pada jenis kelamin. Orientasi seksual akan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke perilaku seksual. Perilaku seksual merupakan perilaku yang muncul karena adanya dorongan seksual atau kegiatan mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku. Perilaku seksual yang dianggap sehat adalah yang saat dilakukan
dalam keadaan suka sama suka. Perilaku seksual terdiri dari berfantasi, berpegangan tangan, cium kering dan basah, meraba, berpelukan, masturbasi pada wanita dan onani pada pria, oral sex, petting, intercourse atau bersenggama. Bila dilakukan perilaku seks di atas dengan sebuah keterpaksaan, maka bisa dikategorikan ke dalam penyimpangan seksual. Kemudian kita masuk ke perkembangan seksualitas pada usia remaja, yaitu 12-18 tahun. Saya lebih memfokuskan ke remaja karena di sini ada dalam kategori masa pertumbuhan dan perkembangan di fase remaja. Yang pertama itu ada karakteristik seks mulai berkembang, mulai terjadi menarke, mengembangnya hubungan yang menyenangkan, dapat terjadi aktivitas seksual, misalnya masturbasi, mengidentifikasi orientasi seksual, termasuk ke homoseks atau heteroseks, mencari perawatan kesehatan tanpa ditemani orang tua. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai masa pubertas, masa di mana yang sedang Ade alami, yaitu masa ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Nah, pada saat pubertas itu ada terjadi perubahan-perubahan, terutama pada karakteristik seksualnya. Yang pertama pada remaja pria, itu ada tumbuh menjadi lebih jantan, terus suara menjadi besar dan pecah, tumbuhnya bulu rambut pada bagian tertentu, jerawatan, mengalami mimpi basah, dan menegangnya alat kelamin pada saat-saat tertentu. Nah, pada remaja putri terjadi buah dada mulai berkembang, bagian tubuh tertentu menjadi berisi, tumbuh bulu-bulu rambut pada bagian tertentu, jerawatan, dan mengalami menstruasi. Nah, bisa dilihat ini merupakan gambar organ reproduksi wanita ya, Dek. Nah, pada masa pubertas itu juga dialami masa subur pada remaja. Nah, masa subur itu sendiri adalah masa yang diperkirakan akan terjadinya ovulasi atau keluarnya telur sehingga wanita tersebut dinyatakan subur karena siap untuk dibuahi dengan sperma yang datang. Nah, jadi harus hati-hati ya, Dek, karena dalam kondisi seperti ini adik bisa saja hamil. Kemudian waktunya itu 14 hari sebelum mens berikutnya. Kemudian kurang lebihnya itu masa subur selama 6 hari, umur sel sperma bertahan selama 72 jam, dan umur sel telur itu sekitar 24 jam. Nah, selanjutnya yang jangan sampai terjadi karena ini merupakan sebuah larangan, yaitu adalah hamil di usia remaja. Karena apa? Hamil di usia remaja itu sering merupakan kehamilan yang tidak dikehendaki. Nah, ini didapatkan dari hubungan seksual yang tidak direstui. Maksudnya direstui itu tidak dilarang oleh agama, dan jangan sampai ini terjadi karena nanti akan memberikan efek fisik, mental, emosional karena belum siap untuk menjadi ibu atau bahkan orang tua dan menyebabkan anak terlantar. Setelah itu sering disertai penyulit kehamilan, kesakitan atau bahkan kematian. Terus terjadi berat badan lahir rendah yang akan menyebabkan kematian bayi atau bahkan dapat ke lebih parah yaitu beresiko kanker serviks. Jadi harus hati-hati ya, Dek. Iya. Nah, yang selanjutnya itu kita bahas tentang kanker leher rahim. Berawal dari lapisan luar yang berbatasan dengan mulut rahim, sel-sel kemudian mengalami displasia atau pertumbuhan sel menjadi ganas. Ini merupakan penyakit-penyakit pada organ reproduksi wanita. Kenapa saya bahas lebih dalam? Karena di sini kebetulan kan adik seorang wanita, jadi akan saya berikan sedikit informasi yang saya ketahui. Kemudian fakta tentang kanker serviks itu disebabkan oleh kuman papilloma virus atau HPV. Di Indonesia, 15.000 wanita per tahun terkena kanker serviks. 8.000 berakhir dengan kematian. Mayoritas penderita wanita usia di atas 30 tahun, wanita yang telah melakukan hubungan seksual aktif pada usia kurang dari 20 tahun, dan wanita yang dengan banyak kelahiran. Walaupun di sini adik masih dikategorikan remaja, tetapi adik harus antisipasi agar nanti tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Kemudian pencegahannya itu
ada dengan hindari faktor resiko. Yang pertama, vaksinasi kanker leher rahim dimulai dari umur 9 tahun. Kemudian, ada lakukan pap smear 3 tahun setelah hubungan seks yang pertama atau saat usia 21 tahun ke atas. Kemudian, lakukan periksa pap smear secara rutin. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu mengenai tentang HIV. Sebelum ke HIV, ini saya akan menunjukkan tentang gambar organ reproduksi pria sebagai intermezzo aja ya, Dek. Ya. Kemudian HIV pasti Adek, saya yakin udah tidak asing dengan HIV AIDS ini. HIV AIDS itu merupakan human imunodefisiensi virus atau manusia dengan penurunan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus. Nah, AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat. Virus HIV adanya di mana sih? Adanya di cairan darah dan materialnya, kemudian air mani atau sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Nah, cara penularan HIV itu ada berbagai cara. Yang pertama ada lewat cairan darah, saat melakukan transfusi darah, pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai secara bersama-sama, pemakaian alat tusuk yang menembus kulit, kemudian selanjutnya ada dengan cara berhubungan seksual yang tidak aman, misalkan dilakukan dengan orang lain, dengan pasangan yang tidak halal, terus melakukannya tanpa pelindung. Nah, itu bisa menyebabkan penularan HIV/AIDS. Kemudian penularan juga bisa melalui ibu yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya. Penularan dapat terjadi selama masa kehamilan, proses persalinan, dan menyusui. Kemungkinan penularan ke bayi adalah sekitar 25-30% bila tanpa pengobatan. Walaupun dengan presentasi kecil, tapi sebaiknya ini jangan sampai terjadi karena HIV/AIDS itu yang sama-sama kita ketahui obatnya belum ada. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai penyimpangan seksual pada orang dewasa ataupun anak-anak. Yang pertama ada pedofilia, yaitu kepuasan seksual dicapai dengan menggunakan objek anak-anak. Jadi misal nanti adik punya adik kecil lagi, nanti bisa tolong diperhatikan dan minta orang tuanya lebih diperhatikan khusus agar tidak terjadi. Kemudian ada eksibisionisme, yaitu kepuasan seksual dicapai dengan cara mempertontonkan alat kelamin di hadapan orang yang tidak dikenal, namun tidak ada upaya untuk melakukan hubungan seksual. Nah, habis itu ada fetitisme, yaitu kepuasan seksual dicapai dengan menggunakan benda seks seperti sepatu tinggi, pakaian dalam, stocking, atau lainnya. Terus ada transseksualisme, yaitu bentuk penyimpangan seksual ditandai dengan perasaan tidak senang terhadap alat kelaminnya. Ada kelainan untuk berganti kelamin seperti contoh kasus Lucinta Luna. Nah, setelah itu ada voyeurisme atau skopofilia, yaitu kepuasan seksual dicapai dengan melihat alat kelamin orang lain atau aktivitas seksual yang dilakukan orang lain. Nah, sebenarnya masih banyak contoh lain tentang penyimpangan seksual. Ini hanya beberapa aja yang bisa saya sampaikan. Nanti adik bisa mencari literatur lain lagi. Kemudian sebenarnya pendidikan kesehatan reproduksi seks itu tidak ditujukan untuk mengajarkan tentang hubungan seks, namun memberi pengetahuan tentang upaya yang perlu ditempuh untuk menjaga kesehatan organ reproduksi yang dipunya. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang apa sih yang perlu kita perhatikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual. Nah, bisa dilihat ya, Dek. Ini ya kakak punya gambar. Yang pertama itu ada bagian tubuh pribadi yang tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh oleh sembarang orang, seperti mulut, dada, kemaluan. Kemudian tidak boleh dilihat dan bahkan disentuh daerah bokong atau pantat. Setelah itu, bagian tubuh hanya boleh disentuh oleh ayah ataupun ibu. Nah, bisa juga pada saat mandi atau BAK atau BAB itu disesuaikan ya, Dek. Kalau misalkan anak laki-laki itu sama ayah, kalau
perempuan, itu sama ibu. Kemudian pada saat ke dokter juga kalau bisa didampingi sama orang tua. Walaupun tujuan dokter tujuannya untuk mengobati, memeriksa untuk mengobati, tetapi namanya kebutuhan seksual setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang tersampaikan, ada yang tertahan. Takutnya kita menjadi korban. Jadi alangkah baiknya kita untuk melakukan antisipasi. Kemudian katakan tidak saat ada orang lain yang menyentuh bagian pribadimu atau menyuruhmu untuk membuka baju di depannya. Nah, apabila ada orang asing atau orang lain yang menunjukkan video atau bahkan foto dengan keadaan di dalamnya tidak mengenakan baju, itu kalau bisa Ade langsung saja berlari atau ke tempat keramaian dan teriak tolong-tolong agar nanti orang di sekitar membantu Ade. Kemudian bilang ke orang tua, guru, bisa juga bilang ke orang tua, guru atau orang yang dewasa di sekitar Ade. Kemudian hindari berpakaian ketat, berpakaian pendek, dan hati-hati dengan orang asing. Nah, kira-kira kurang lebih itu yang bisa kakak sampaikan dalam pemberian penkes tentang sex education pada kali ini. Sebelum kakak akhiri, kakak ingin menyimpulkan bahwa isi materinya itu ada beberapa hal yang harus dihindari, yaitu tentang bagaimana kita menjaga tubuh kita, kemudian kita harus menjaga kebersihan alat reproduksi agar tidak terjadi kelainan penyakit pada organ reproduksi, kemudian bagaimana cara-cara mencegah terjadinya pelecehan seksual. Nah, saya harap adik bisa memahami dan bahkan bisa mempraktikkannya di kehidupan adik. Nah, sebelum saya akhiri, ada materi yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, ayo bisa didiskusikan. Insya Allah udah paham, Mbak. Oh, sudah paham. Mudah-mudahan sedikit ilmu dari saya bisa bermanfaat untuk adik. Nanti bisa di-sharingkan ke teman-temannya. Saya akhiri pendidikan kesehatan tentang sex education pada kali ini. Terima kasih telah bersedia. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.